Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Al-Bahidi. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya bersilaturahmi ke sekolah Bapak SMA 9. Pada prinsipnya saya ingin banyak belajar dari Bapak berkaitan dengan bagaimana Bapak dalam mengatasi berbagai kasus di SMA 9. Tentu saja dalam keseharian dinamika pekerjaan di sekolah itu Bapak sudah menyelesaikan banyak kasus dengan baik. Nah, untuk itu saya ingin belajar dari Bapak bagaimana menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi. Mohon izin Bapak, jadi saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, menurut Bapak, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik dan bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Iman. Jadi memang kalau kita secara kasat mata kelihatannya sekolah itu berjalan gitu ya, aman. Padahal dalam keseharian itu kita akan menemukan banyak permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan ini harus segera diselesaikan. Cuma yang menjadi tantangan kita adalah ketika kita menghadapi kondisi di mana kita harus mengambil keputusan yang dilematis. Dilematis itu adalah antara dua pilihan yang kedua-duanya kalau dari pandangan tertentu itu dua-duanya benar. Nah, mana yang harus kita ambil? Nah, ini yang disebut dengan dilema etika. Ya, ambil contoh, misalnya kasus yang sederhana saja ya. Kasus yang terakhir saya hadapi yaitu anak yang merokok. Ya. Merokoknya di sekolah, di toilet lagi. Kita tahu bahwa PJ Gubernur sudah mengeluarkan instruksi bahwa anak KJP itu kalau ditemukan dia merokok, apalagi di lingkungan sekolah, itu harus dicabut. KJP. Nah, saya panggil orang tuanya, apa yang terjadi? Ternyata ibunya itu pekerjaannya tukang cuci. Tukang cuci bukan cuci bulanan, cuci kalau ada panggilan saja. Kita bisa kebayang pendapatannya berapa. Ayahnya itu penjaga portal. Berapa penghasilannya? Nah, ibunya nangis-nangis ketika anaknya mau dicabut. Ini kan dilematis kita. Betul, Pak. Kalau dicabut berarti dia kehilangan KJP-nya. Tidak dicabut berarti kita melanggar aturan. Iya, betul, Bapak. Nah, ini yang disebut dengan dilema etika. Dua-duanya kelihatannya benar, tapi harus ada satu yang kita tentukan untuk diambil keputusannya. Iya, benar. Nah, untuk beberapa kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti ini, yaitu kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengatasi kasus seperti ini, Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kita ketika menghadapi permasalahan itu, apalagi yang dilematis tadi, sebenarnya tidak akan terjadi dilema atau bisa diminimalisir kegamangan kita ketika kita sudah melakukan proses atau prosedur. Apa itu? Sebelumnya saya sudah melakukan satu sosialisasi ke Bapak Ibu Guru, sosialisasi ke seluruh siswa kelas 10, 11, 12, sosialisasi ke seluruh orang tua kelas 10, 11, 12. Artinya, kita di awal sudah bilang, ibunya kan bilang, Pak kenapa nggak peringatan dulu?
Loh, peringatan itu disosialisasi itu peringatan sudah. Jadi ketika ada kejadian itu sudah bukan peringatan lagi, eksekusi. Ambil contoh misalnya, polisi menerapkan aturan kalau kita naik motor harus mengenakan helm. Itu kan sudah peringatan. Begitu di jalan kita tidak mengenakan helm, berarti kan sudah pelanggaran, nggak perlu diperingatkan lagi, tilang. Iya, Nah, betul. sama seperti itu. Saya sudah melakukan prosedur itu. Dah, itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua adalah proses pembinaan. Anak ini sebelumnya sudah ada kasus, kita sudah bina. Jadi kita pada saat mengalami itu kita sudah bisa menilai mana yang mau kita lakukan. Ketika saya berpihak pada anak ini, berarti secara tidak langsung saya sudah menentang aturan gubernur. Tapi kalau saya mematuhi ini, berarti saya mencabut kondisi dia, jaminan untuk dia dapat KJP. Apa yang kita lihat? Semuanya dilematis. Tapi kita pikir, kalau saya biarkan, berarti dia menggunakan anggaran KJP-nya untuk merokok. Iya, betul. Wah, itu yang kita jadi kita punya prinsip secara tegas, ya kita tegakkan. Ya, betul Bapak. Jadi kalau saya simpulkan, langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu untuk mengatasi kasus dilema etis ini, yang pertama melakukan sosialisasi ke seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru, peserta didik, kemudian ke orang tua juga. Nah, kemudian apabila ada siswa yang tertangkap melanggar tata tertib, kemudian ada pembinaan Pak ya, pembinaan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dari beberapa kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan dilema etis. Dilema etis ini mungkin bisa dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru, Ya, betul. atau warga sekolah lain di SMA 9 ini. Menurut Bapak, hal apa sih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik seperti ini? Langkah efektifnya seperti apa ya? Iya, betul. Sebenarnya sudah terjawab dari yang pertama. Langkah efektif itu adalah kita melakukan meminimalisasi dilema itu ketika kita sudah melakukan prosedur, ya, mengantisipasi satu. Nah, banyak sebenarnya kasusnya dilema etis itu, kasus untuk terutama yang kasus siswa ya. Kita mau mengeluarkan dia, kasihan dan seterusnya. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, aturan harus ditegakkan. Tapi hati berbicara. Nah, kita meminimalisir dengan cara prosedur tadi. Itu yang sangat efektif saya rasa untuk dilakukan. Terus kedua ya tidak mengeluarkan serta-merta keluar, kita carikan sekolah. Jadi ibaratnya hanya memindahkan saja. Dan itu kita harus punya prinsip bahwa itu bukan hukuman, itu adalah pembinaan. Biar dia ada efek jera dong. Iya. Oh iya ya, saya salah. Ya terlepas nanti dia tobat atau tidak, yang penting kita sudah memberikan pembinaan yang menurut saya insya Allah efektif. Ya, baik Bapak. Berkaitan dengan kasus yang sudah Bapak hadapi, berkaitan dengan kasus dilema etis tadi Bapak, yang Bapak alami ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Tantangannya seperti apa saja Pak yang pernah Bapak hadapi? Tantangannya itu sebenarnya lebih kepada perasaan ya. Perasaan, hati kita, hati berbicara, kemudian dukungan dari sekitar. Makanya kalau saya, kita harus punya prinsip. Prinsip kita harus kuat dan tidak ada kepentingan apapun. Walaupun di satu sisi kita harus tetap menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, itu tetap frame-nya nggak boleh hilang di situ. Rambu-rambu bahwa kita bukan polisi yang benar salah hitam putih, jangan, karena kita pendidik. Jadi tetap nilai-nilai itu harus dimunculkan. Nah, jadi tantangannya sebenarnya lebih kepada mampu nggak kita menerapkan itu dengan bijaksana, sesuai dengan prosedur, dan hati kita jadi lapang.
Iya. Nah, gitu. Ya, berkaitan dengan kasus dilema etik yang sudah Bapak tangani dengan baik tadi, Pak. Saat terjadi sebuah kasus dilema etik yang Bapak hadapi ini, apakah misalnya langsung diselesaikan hari itu juga, atau mungkin Bapak punya jadwal sendiri, menjadwalkan waktu tertentu, atau mungkin Bapak khususkan di tempat, misalnya Bapak panggil ke ruang kepala sekolah, atau di tempat tertentu, atau mungkin bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam mengatasi kasus dilema etik di selama ini, Bapak? Iya. Nah ini menarik. Jadi penyelesaian kasus ini nggak boleh ditunda. Tidak ada penjadwalan. Iya, betul. Ketika ada kasus langsung selesaikan saat itu juga. Ya tentu dengan etika yang benar, jangan di depan umum ya. Kita ajak ke ruang khusus, ke sini atau ruang wakil, kita proses. Panggil orang tuanya saat itu juga. Kalau kasusnya siswa, kalau kasusnya guru, proses saat itu juga. Ya, jadi jangan sampai dia diulur-ulur. Iya. Ya, kasus misalnya malam kita dapat kabar anak tawuran. Iya. Besoknya langsung proses. Harus itu. Ya kayak kasus terakhir kan dengan 42 dengan 62. Iya. Nah, itu jangan kita tunda. Kenapa? Anak tidak bisa melakukan refleksi terhadap apa yang mereka lakukan. Betul. Nah, jadi tidak ada jadwal. Kita proses saat itu juga. Ya, betul. Nah, berkaitan dengan kasus yang pernah Bapak hadapi ini, Pak, tentu mungkin Bapak juga membutuhkan bantuan orang lain, barangkali bawahan Bapak, kesiswaan, atau dari wakil Bapak yang lain, kurikulum, atau staf manapun yang Bapak butuhkan, misalnya mengalami kasus kesiswaan atau berkaitan dengan tendik barangkali, atau dengan warga lain di sekolah, kasus dilema etik ini, kira-kira Bapak selama ini membutuhkan atau mendapat dukungan dari siapa dalam mengatasi kasus ini, Pak? Iya, kita lihat kasusnya. Kalau kesiswaan berarti saya melibatkan wakil kesiswaan, staf kesiswaan. Ya, kalau kurikulum saya libatkan kurikulum. Saya libatkan juga Kasubag. Nah, dalam penyelesaian kasus misalnya kesiswaan. Nah, itu banyak yang bisa mendukung kita. Bukan hanya dari tim kesiswaan, wakil dan staf, kita juga bisa libatkan siswa. Ya, kalau di kesiswaan mungkin kita bisa punya agen-agen yang sebagai informan kita dan kita lindungi kerahasiaannya. Bahkan kita juga libatkan orang tua, masyarakat sekitar, itu sangat efektif. Jadi saya merasa sangat terbantu, bahkan lembaga yang terkait pun itu sangat juga bisa membantu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, baik Bapak, alhamdulillah saya sudah mendapat banyak hal berkaitan dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etik. Nah, selanjutnya Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etik itu, apa sih yang bisa Bapak petik, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari penyelesaian kasus-kasus dilema etik ini, Pak? Banyak sekali. Bahwa ketika kita berdiri sebagai seorang pimpinan atau manajemen, Pak Iman sebagai wakil kesiswaan, yang pertama kita harus punya sikap, prinsip. Itu dulu. Jangan terkesan kita pelin-pelan. Ya. Ketika kita punya sikap, maka itu sudah satu proses yang jelas, terukur. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan prosedur dengan benar. Makanya jangan terbiasa dengan menunda-nunda, ya, atau kadang-kadang menganggap ini biasa. Hal kecil harus kita selesaikan. Nah, kemudian yang ketiga, ya tentu kita harus kuatkan doa, libatkan dalam setiap kasus itu kita selalu libatkan Allah, gimana minta petunjuk supaya kita jangan salah jalan, ya. Dan
satu hal lagi, kalau di kesiswaan tidak semua harus dibuka. Iya. Ya, kesiswaan itu tempat sampah. Anak curhat, ada kasus. Tidak semua permasalahan anak itu diumbar ke ruang guru. Ya, waduh ada anak, misalnya apa, anak hamil. Wah, ini jadi sasaran empuk untuk omong. Biar kita keren. Enggak. Tutup itu. Ya kita jaga kerahasiaan anak. Loh kok, ya memang seperti itu. Kita harus menutup. Ya, saya pernah kasus 3 hari selesai ujian akhir itu dapat kabar. Baru saja selesai lahiran, alhamdulillah sudah lahiran. Tidak ada satupun guru yang tahu sampai dia selesai. Artinya anak tidak dipermalukan. Sampai mulai dari kasus anak, kasus guru. Nah itu kesiswaan itu harus menyimpan. Kita sebagai manajemen tidak boleh mengumbar itu. Tutup dulu, redakan, selesaikan, aman. Nah seperti itu. Ya baik Bapak, alhamdulillah saya banyak mendapat nasihat dari Bapak, pengalaman Bapak memberikan pengalaman buat saya di masa depan, bahwa dalam pengambilan keputusan dilema etik ini harus benar-benar bijaksana. Harus yang pasti kita harus punya prinsip ya Pak ya, punya prinsip, jangan sampai keputusan itu pelin-pelan, dan tentu saja kita juga harus menjaga kehormatan kita dan orang lain juga, seperti pepatah, ikannya dapat, airnya tidak keruh ya Pak ya, masalahnya selesai dan semua bahagia gitu barangkali ya Pak. Terima kasih Pak Albaini, alhamdulillah sudah berkenan bersilaturahmi, diperkenalkan saya silaturahmi ke SMA 9 dan banyak ilmu yang saya dapat. Mohon maaf Pak apabila ada kekurangan dari saya, mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.